Selamat pagi kepada Bapak Lutfi yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Gabriela dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan strategi promosi untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, sebenarnya apa sih yang kita tahu tentang pengertian dan tujuan dari promosi? Pasti belum ada yang tahu kan? Oke. Jadi, promosi atau bauran promosi atau yang kita bisa sebut juga dengan marketing communication mix adalah suatu perpaduan dari alat-alat promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen. Bauran promosi menurut Philip Kotler itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, dan penjualan personal. Yang pertama ada periklanan atau yang bisa kita sebut juga dengan advertising. Adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, adalah variasi intensif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Nah, yang ketiga ada hubungan masyarakat atau yang kita bisa disebut dengan public relation and publicity, adalah suatu usaha dari rancangan program guna memperbaiki, mempertahankan atau melindungi perusahaan dan citra produk tentunya. Yang keempat, ada penjualan personal atau personal selling. Jadi personal selling adalah penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Yang selanjutnya, yang terakhir ada pemasaran langsung atau yang kita bisa sebut dengan direct marketing. Komunikasi secara langsung yang digunakan melalui email, telepon, fax, email, atau internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen secara jelas dan gamblang. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan promosi menurut swasta? Oke, menurut swasta, tujuan promosi adalah ada sebagai 4 berikut. Saya akan menjelaskan tujuan promosi itu sebenarnya untuk apa. Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi atau menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi untuk mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia untuk memilih dan memiliki produk yang kita pasarkan. Nah, untuk menurut swasta ada 4 macam, yaitu memberikan informasi, membujuk dan mempengaruhi, menciptakan kesan atau image, dan yang terakhir, promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari memberikan informasi. Promosi dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan kepada konsumen. Tanpa adanya informasi itu seperti yang kita sampaikan, orang-orang pasti akan segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu produk kita atau barang yang kita jual tersebut. Dengan demikian, promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu, juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli potensial dengan mengatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk yang lainnya. Jadi dengan membandingkan produk ini dan produk ini, kita akan mengunggulkan produk kita pastinya, dimanapun juga seperti itu, maka konsumen pun akan lebih tertarik dan akan membeli produk kita. Yang ketiga adalah menciptakan kesan atau image.
Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya. Misalnya untuk promosi periklanan atau advertising dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, atau layout yang menarik sehingga konsumen pun akan, wah ini bagus nih dari kayak gini-gininya, jadinya tertarik dan akan membeli produk kita. Yang terakhir ada promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Promosi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Jadi dengan begitu, promosi akan terjalin dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi bauran promosi ini. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, ada faktor jenis pasar produk. Tingkat pemanfaatan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar industri. Pada perusahaan, barang konsumsi akan lebih memusatkan pada promosi penjualan, periklanan, penjualan perorangan, dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. Sedangkan perusahaan industri akan lebih memusatkan pada penjualan perorangan, promosi penjualan, periklanan, dan hubungan masyarakat. Yang selanjutnya ada strategi dorong lawan strategi tarik. Bauran promosi sangat dipengaruhi oleh apakah perusahaan memilih strategi dorong atau strategi tarik untuk menciptakan penjualan. Pada strategi dorong, penjualan perorangan dan promosi penjualan yang lebih diperhatikan, sedang pada strategi tarik, periklanan dan promosi kepada konsumen akan lebih berperan. Yang ketiga, ada kesiapan tahap pembeli. Alat-alat promosi memiliki efektivitas biaya yang berbeda pada berbagai tingkat kesiapan pembeli. Periklanan dan publisitas memiliki peranan dalam tahap membangun kesadaran. Pengertian pelanggan akan dipengaruhi oleh penjualan perorangan, sedangkan pemesanan dan pemesanan kembali akan dipengaruhi oleh penjualan perorangan dan promosi penjualan. Jadi, pada tahap-tahap awal dari proses keputusan pembeli, periklanan dan publisitas akan lebih berperan, dan pada tahap-tahap terakhir, penjualan perorangan dan promosi penjualan lebih efektif. Yang keempat, ada ada tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Dalam tahap-tahap siklus kehidupan produk ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap perkenalan, pertumbuhan, kemampuan, dan penurunan. Untuk tahap perkenalan, pada tahap ini periklanan dan publisitas memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Penjualan perorangan untuk memperoleh cakupan distribusi dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen agar mencoba produk. Tahap pertumbuhan, pada tahap ini semua alat promosi dapat dikurangi peranannya karena permintaan dapat bergerak melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada tahap kemampuan. Pada tahap ini promosi penjualan, periklanan, dan penjualan perorangan makin penting sesuai dengan urutan tersebut. Yang terakhir ada tahap penurunan. Pada tahap ini, promosi penjualan tetap kuat, periklanan dan publisitas dikurangi, dan penjualan produk hanya perlu memberikan sedikit perhatian pada produk. Nah, sekarang kita masuki dalam keuntungan pemasaran. Keuntungan pasaran terhadap produk yang dipasarkan bagi konsumen dan produsennya. Yang pertama kita bisa melihat dari segi media massa yang digunakan. Dengan adanya pengelompokan metode pemasaran atau modern, hal tersebut akan sangat membantu bagian pemasaran semakin lebih mudah. Jika kita menjual suatu barang dengan target pasar orang tua yang sudah berumur, ada baiknya kita mengiklankan produk kita di media yang lebih sering digunakan oleh para orang tua, seperti koran, radio. Karena orang yang berusia lanjut lebih cenderung nyaman dengan media yang tenar pada zamannya dulu. Nah,
Begitu pula jika produk kita ditujukan kepada anak-anak muda masa kini yang lebih sering menggunakan media sosial dan internet, maka seharusnya atau sebaiknya kita menggunakan media tersebut untuk menekankan produk kita, seperti di sosial media itu seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua ada face to face atau door to door. Sebenarnya menggunakan metode ini seperti sudah agak jarang ditemui di kehidupan kita saat ini. Tapi bukan berarti penawaran seperti ini tidak bisa terjadi. Metode face to face atau door to door ini sangatlah efektif untuk menawarkan barang kepada konsumen dengan harapan konsumen akan tertarik dan membeli barang tersebut karena barang tersebut bisa dilihat secara nyata di depan mata kita kan. Nah, seperti itu. Metode ini bisa kita temui saat seseorang sedang mendemokan barang dagangannya kepada ibu-ibu di PKK atau seperti SPG atau sales rokok yang menjanjakan rokok serta menjanjakan rokok mereka kepada para pelanggannya di kafe-kafe gitu. Nah, yang terakhir ada dana. Jika promosi dilakukan dan merujuk kepada sasaran yang tepat, tidak bisa dipungkiri, maka barang yang dijual akan laku dan pertumbuhan penjualan produk akan naik. Maka uang yang digunakan untuk beriklan pun akan balik modal dan tentunya akan banyak sekali ide-ide yang lebih menarik lagi dengan banyaknya dana yang didapat. Seperti itu. Yang terakhir ada kerugian media massa. Ada kerugian pemasaran bagi produsen dan konsumen. Yang pertama ada media massa. Bisa dibilang mengeluarkan uang cukup banyak untuk mempromosikan produk di media massa merupakan hal yang sangat umum ada. Namun tidak memungkiri beberapa orang menganggap promosi yang terlalu berlebih juga membuat orang-orang merasa risih. Contoh saja email promosi atau spam yang masuk pada di email-email kita, itu membuat kita risih kan. Dan perusahaan tersebut malah bisa mendapatkan cap negatif dari orang-orang karena terlalu spam di email mereka, seperti itu. Yang kedua ada face to face atau door to door. Dengan menggunakan metode ini, maka perusahaan harus mengeluarkan dana yang sedikit lebih banyak karena harus membiayai transportasi pekerjanya. Dengan barang yang dibawa, maka akan terlihat kesan seadanya dan kurang menarik di mata konsumen. Dan juga jika menggunakan metode ini, maka akan menyita banyak waktu yang diperlukan. Yang terakhir ada dana. Tidak sedikit dari beberapa cara di atas akan memakan biaya yang minim. Terlebih lagi harus sponsor di media massa. Dengan jangkauan yang minim, maka sedikit pula konsumen akan mengetahui produk yang dipasarkan oleh produsen. Maka dari itu, dana yang cukup adalah salah satu yang paling mempengaruhi sampai mana promosi bisa dilanjutkan dan sampai mana konsumen akan tertarik dengan produk yang kita promosikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.